Contoh tadi saya katakan ambil contoh ayam. Kita menjalani seperti ayam bisa. Kita selalu bertanggung jawab pada anak kita, ya. Atau tadi pisang. Kita bisa melakukan seperti pisang. Saya tidak ingin mati sebelum saya berguna kepada sesama manusia. Bisa. Ya, sesama makhluk hidup. Ya. Karena orang Jawa bilang, ha membangun renaning tiasing sesami. Selalu membangun bagaimana sukacitanya sesama hidup, bukan sekedar sesama manusia. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dari berbagai tokoh agamis itu seringkali menyerang budaya Jawa, menyerang ajaran Jawa, karena katanya ajaran Jawa itu tidak punya kitab suci. Nah, mereka menyerang budaya Jawa atau ajaran Jawa dengan kadangkala membuli, memusuhi, mengejek, ya. Karena menurut mereka ajaran Jawa itu tidak memiliki kitab suci. Nah, sehingga saat ini akan kita coba bahas tentang hal tersebut, ya, dengan tema penerapan tuntunan Seratteles dalam kehidupan, terutama kehidupan sehari-hari. Karena ajaran Jawa ini memiliki kitab suci, yaitu yang disebut dengan Seratteles, bukan kitab teles, ya. Jadi kalau kaum agamis memiliki kitab suci, agama ini kitab sucinya ini, agama B kitab sucinya ini, agama O kitab sucinya ini. Nah, ajaran Jawa juga memiliki kitab suci, yaitu Seratteles. Ada beberapa masyarakat Jawa, terutama paguyuban Jawa itu kadang-kadang masih mangkro. Dia menyebutkan kitab sucinya orang Jawa itu kitab teles, katanya. Ini mangro, ya, mangro, bahasa lainnya munafik. Kenapa? Karena kitab itu bahasa Arab. Jadi tuntunan orang Jawa bukan kitab teles tapi Seratteles. Nah, kalau kita mau berpikir jujur, sebenarnya di dunia ini tidak ada kitab suci. Dengan pemahaman bagaimana? Jadi di dunia ini tidak ada kitab suci. Jadi kalau agama A, B, C, D mengatakan kitab sucinya ini, sebenarnya nggak ada kitab suci. Adanya adalah kitab yang disucikan. Kitab itu bahasa Arab artinya buku. Buku yang disucikan. Karena kitab suci agama A, B, C, D ini adalah kitab yang disucikan menurut umat yang meyakininya. Jadi sebagai contoh gini, kitab suci agama A yang mensucikan adalah umat agama A. Tapi bagi umat agama B tentunya tidak menganggap kitab agama A tadi kitab suci. Contoh paling vulgar ginilah, jadi biar to the point gitu ya. Kitab suci Weda, ya, adalah kitab yang disucikan oleh umat beragama Hindu. Nah, bagi umat Kristen
tentunya tidak menganggap kitab suci Weda tadi kitab suci. Begitu juga sebaliknya, Injil ini kitab sucinya agama Kristen. Tentunya kitab suci Injil merupakan kitab suci yang disucikan, kitab yang disucikan oleh umat Kristen. Bagi yang bukan umat Kristen tentunya tidak menganggap Injil itu kitab suci. Ini yang saya buat contoh itu Weda sama Injil saja lah. Saya nggak mau satunya, karena satunya itu banyak sekali umatnya yang baperan. Kesenggol titik katanya Mas Haryanto, demo berjilid-jilid. Nyenggol gelem, disenggol gak gelem nih agama satunya itu. Sehingga kadang kita harus hati-hati kalau untuk agama satunya itu, yang orang mengatakan sumbu pendek. Di medsos dikatakan umat pentol korek, mudah terbakar. Ya. Sehingga yang saya jadikan contoh itu, kitab suci Weda adalah kitab yang disucikan oleh umat Hindu. Bagi orang yang bukan umat Hindu tentunya tidak menganggap kitab suci itu kitab Weda. Begitu juga dengan orang Kristen, tentu tidak akan menganggap Weda itu kitab suci. Karena umat Kristen memiliki kitab suci sendiri namanya Injil. Ya. Dan tentunya umat Hindu juga tidak menganggap Injil itu kitab suci gitu loh. Karena kitab suci Injil adalah kitab yang disucikan atau dianggap suci oleh umat Kristen. Jadi semakin nyata, semakin jelas kalau tidak ada kitab suci di dunia. Adanya adalah kitab yang disucikan atau kitab yang dianggap suci oleh umat yang meyakininya. Ini secara logika. Apalagi kalau kita berpikir buku-buku tadi. Sekarang gini, kitab suci agama apapun lah. Ini kan dicetak dengan kertas. Dicetak, ditulis di kertas. Bahannya kertas apa coba? Bahannya kertas itu ada yang dari bambu, ya, ada yang dari jerami, ada yang dari pohon pulp itu yang biasa untuk kertas itu, atau ada yang dari sampahnya tebu. Nah, tanaman-tanaman tadi ya, ini tentunya kalau mupuk, ya, ini kan pakai kotoran sapi. Nah, kalau semua kitab suci dicetak di kertas. Banyak kertas dari apa? Dari tanaman. Tanaman itu dipupuk loh dengan kotoran sapi, kotoran kambing. Bahkan ketika dari kebun, ya, atau dari taruhlah hutan. Ketika mengangkat tadi yang bahan-bahan kertas tadi, itu kadang-kadang campur teletong juga, campur kotoran juga gitu loh. Nah, dari bahannya saja sudah nggak suci gitu loh. Sehingga kalau ada yang terlalu memuja-muja kitab suci itu terlalu ya nalarnya aja yang nggak begituan. Ya tentunya kita nggak perlu memuja-muja gitu loh, walaupun kitab suci itu memang simbol gitu loh. Dalam hal ini kita juga tidak menyuruh orang untuk melecehkan kitab suci agama ABCD, enggak gitu loh. Kita hanya memberikan penjelasan secara logika. Karena kitab suci itu cuma sekedar simbol. Nah, coba contoh gini. Nah, ada foto bapak kita, ya. Kita pajang di dinding di atas gitu, karena merupakan bentuk penghormatan. Nah, ketika ada orang ya yang menginjak-injak foto bapak kita, tentunya kita tersinggung. Itu adalah simbol foto tadi. Sehingga kita tidak perlu memuja-muja dengan kefanatikan buta. Kita seperlunya saja. Sehingga saya sangat terkesan dengan cerita tokoh agama Buddhis. Ada orang yang begitu bencinya terhadap kitab suci agama Buddhis, yaitu Tripitaka.
Karena saking bencinya, itu mohon maaf, kitab suci tadi diberai, terus dimasukin di kloset ke WC. Terus ada yang tanya pada tokoh Buddhis tadi, nggak tahu manggilnya apa, Bante atau Biku atau apa, ditanya dalam kasus ini apa. Saya terkesan dengan jawaban beliau. Ditanya apakah Biku tidak marah sama orang yang berai kitab suci Biku, terus langsung dimasukkan ke kloset ke WC. Sang Biku tadi menjawabnya apa? Yang jawabnya gini, saya tidak perlu marah, ya, karena memang tidak ada kitab suci, adanya kitab yang disucikan. Menurut kami itu kitab suci, kitab yang disucikan. Tapi untuk umat lain kan tidak menganggap itu kitab suci. Mau diberaki ya sudah. Ya. Kloset dimasukkan ke kloset, lebih baik saya panggil tukang sedot WC, sedot tinja. Supaya apa? Kalau kitab tadi dimasukkan ke kloset, otomatis kan buntoni, membuat WC tadi mampet. Ini malah lebih lebih beresiko gitu loh. Kalau di dalam sebuah rumah klosetnya mampet kan akhirnya kan malah membuat problem baru. Bau kotorannya merajalela kemana-mana. Orang juga nggak bisa berak lagi di situ. Itu lebih penting. Saya panggil tukang kloset katanya untuk membersihkan. Saya panggil tukang sedot tinja. Sementara di umat agama lain, wah itu sudah jilid berdemo-demo, sudah marah gitu loh. Berarti apa? Kedewasaan spiritualnya masih jauh gitu loh. Nah ini ajaran Jawa ini punya kitab suci, yaitu Srateles. Kalau kitab suci tadi dianggap sebagai way of life, pandangan hidup, orang Jawa punya tuntunan hidup atau pandangan hidup adalah Srateles. Apa itu Srateles? Srateles adalah alam semesta. Nah, bagaimana sekarang kita cara membacanya dan cara menerapkan tuntunan Srateles dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini yang kita bahas. Ya. Sekaligus para pemirsa supaya paham tentang Srateles. Ini ada yang kondotakon di kolom komentar, para pemirsa di kolom komentar yang disanggar kondotakon langsung siapa dulu? Nuwun sewu. Kados pundi carane maos Srateles menika? Ya. Niku mawon Rahayu. Rahayu, terima kasih Mas Ropi ya. Mas, monggo yang lain. Nah, monggo Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Karena kita pedomannya dari Srateles, khususnya orang Jawa, bagaimana kita untuk mencari suri tauladannya dari kitab, bukan kitab, Srateles itu. Ya. Itu aja Romo. Ya, terima kasih Mas Anton dari monggo Mas Haryanto. Sugeng Rahayu. Ye, Rahayu. Kalau saya, nama saya Hari. Yeah. Dari Pakis, Yeah. Malang. Ingin mengungkapkan bagaimana cara kita membaca. Misal Sratelesnya Raja siapa itu yang itu Kertanegara. Yeah. Bagaimana untuk membaca apa yang diajarkan Raja Kertanegara itu? Mohon nyuwun penjelasan dumateng Romotri menika. Cekap semanten Rahayu. Rahayu. Mas Hadi, monggo. Rahayu. Rahayu. Mengenai Srateles, alam semesta. Nah, Yeah. zaman sekarang ini alamnya kan lagi nggak enak ini, Romo. Yeah. Nah, gimana kan umpamanya ini alam panas, Yeah. kedua hujan gitu. Nah, gimana cara kita bisa
mengetahui, oh iki berarti alami pancaroba, oh iki alami apa? Gimana cara mengetahui itu? Iya, terima kasih Mas Hadi. Ke Mas Robi dulu, bagaimana cara kita membaca serat teles ya? Ya memang yang pertama kan bagaimana cara kita membaca. Baru setelah kita bisa membaca serat teles kan baru kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca aja belum bisa kan kita juga kesulitan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah seharusnya kita pahami dulu apa itu serat teles. Serat teles itu adalah alam semesta. Serat teles itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, bahkan bakteri. Karena semuanya itu teles. Manusia teles, hewan teles, teles itu basah, hewan basah, ya. Tumbuhan juga basah. Kalau ada tumbuhan kok kering berarti udah mati. Bakteri juga basah. Ya. Ini yang harus kita pahami serat teles itu. Jadi kalau ada beberapa kelompok masyarakat di Jawa yang menganggap yang dimaksud dengan serat teles ya, atau bahkan mereka bersikukuh dengan kata kitab teles itu adalah sekedar manusia, ini kurang luas. Jadi yang dimaksud serat teles itu bukan sekedar manusia, itu alam semesta ya, jagat cilik jagat gede, mikrokosmos makrokosmos ya, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri ya, yang ada di jagat raya ini. Bagaimana cara membacanya? Setiap manusia ini memiliki tingkatan masing-masing dalam cara membaca. Semakin tinggi kesadaran kita, akan semakin tinggi pula, akan semakin luas pula kepandaian kita membaca serat teles. Sederhana saja ya. Kalau tubuh kita itu dicubit sakit, jangan mencubit orang. Ini kan serat teles. Jadi dari diri kita. Terus kita mau sebagai contoh, ketika kita melihat tanaman yang berproses dari pembibitan, pertumbuhan sampai berbuah, inilah tuntunan serat teles. Memberikan tuntunan kepada kita supaya kita ini harus berproses. Kita tidak boleh inginnya itu instan, karena sesuatu yang instan itu pasti ada sisi negatifnya. Sehingga bagi orang Jawa ya, bukan sekedar suku Jawa loh ya, siapapun orang Jawa tentunya akan merasa tidak akan cocok atau tidak srek untuk makan ayam, daging ayam yang sekarang beredar di pasaran, karena itu menyalahi serat teles yang harus berproses. Akhirnya ternyata apa? Daging ayam yang sekarang beredar di pasaran itu kan mengakibatkan banyak penyakit. Jadi cara kita membaca serat teles itu tadi semuanya lewat proses. Kalau kita menyalahi proses pasti ada sisi-sisi negatif. Terus lagi kita membaca, oh ini ada tanaman pohon mangga. Tentunya ya, pohon mangga tadi pastinya akan berbuah mangga. Tidak mungkin pohon mangga ini berbuah durian. Berarti ini apa? Konsistensi proses dari awal sampai akhir. Sehingga manusia dituntun harus mau berproses dan konsisten. Dan tentunya kita akan mendapatkan buahnya. Itulah di dalam bahasa lain adalah karma pala. Karma perbuatan, pala itu adalah buah. Sehingga semua ngunduh waing pakarti,
semua akan ngunduh ya, menuai, memanen wohing buah dari perilakunya. Karma pala ngunduh wohing pakarti. Sehingga ketika bicara pala atau pahala itu bahasa Jawa. Di dalam kitab suci agama apapun, ya entah itu Islam, Kristen, Katolik, itu tidak ada kata pahala, itu tidak ada. Kalau saat ini banyak sales-sales ajaran Dayo yang memanipulasi, ya kehebatan mereka sukses menipu, sukses memanipulasi, mereka sukses kok, mereka hebat. Yang bodoh bangsa kita kok mau ditipu gitu loh. Karena kebodohan bangsa kita selama ini kalau saya lihat, mereka hanya belajar membaca kitab suci dari agamanya yang berbahasa bukan bahasa Jawa. Mereka hanya membaca tanpa ngerti artinya, sehingga akhirnya mudah dibodohi. Di dalam kitab suci agama Abrahami kan tidak ada kata pahala, itu tidak ada. Kenapa kok bangsa kita diiming-imingi pahala kok kita mau? Ini kan berarti kan manipulasi, ya, penipuan. Ya. Sehingga kalau yang benar apa? Karma pala ngunduh wohing pakarti. Orang mau berbuat apa saja pasti akan menuai buahnya masing-masing. Jadi yang namanya buah itu belum tentu baik semua enggak. Tapi tetap apapun perbuatan kita akan menuai buahnya. Ketika kita menanam pohon mangga, tentu kita akan panen mangga. Apakah panen mangga itu semuanya buahnya bagus-bagus semua? Ya enggak. Kadang-kadang ada baru pencit ya, pencit itu mangga muda basang jatuh. Atau kadang-kadang baru tua sedikit dimakan codot, ya, makan kelelawar jatuh ya. Tetapi tetap ketika kita menanam pohon mangga akan panen buah mangga. Sehingga apapun perbuatannya kita akan menuai dari perbuatan kita. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan negatif, tetap akan menuai buahnya, menuai karmanya, menuai pala maksud saya. Karena karma itu kan perbuatan, pala itu buah. Apapun perbuatan kita akan menuai pala, menuai buah. Dan buah tadi belum tentu semuanya baik. Itu hukum alam, itu serat teles. Serat teles merupakan tuntunan kita. Ya. Nah, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, kita harus mau berproses dari awal, mulai pembibitan, pertumbuhan, ya. Setelah itu merawat tanaman tadi sampai berbuah. Setelah berbuah pun masih kita rawat supaya buahnya buah yang baik, layak untuk kita konsumsi. Ya. Itu cara membacanya. Kita memang harus jeli. Ya. Sehingga tidak mungkin kita menanam pohon mangga akan berbuah durian. Nah, dengan konsep ini menjadikan bangsa kita akan lepas dari korupsi. Wah, ini tadi Mas Haryanto ini sempat punya pikiran supaya tokoh-tokoh agama Dayo yang selama ini memakai kata pahala, surga, neraka, bidadari itu dilaporkan ke KPK. Nah, karena mereka korupsi itu. Korupsi bahasa, korupsi ajaran itu. Wah, ide yang bagus ini kan korupsi. Nah, kenapa kalau kita bangsa Indonesia ini kalau benar-benar mau kembali ke ajaran leluhur tidak akan ada korupsi? Kenapa? Karena ajaran Jawa tidak mengajarkan transaksional. Berbeda dengan ajaran Dayo yang mengajarkan transaksional. Melakukan ini katanya nanti dosa, tapi melakukan ini nanti dapat pahala.
Bahkan ada yang melakukan ritus tertentu katanya bisa menghapus dosa 1000 bulan. Ini kan transaksional. Akhirnya kan orang menggiring, wah saya melakukan ini kan nanti dihapus dosanya 1000 bulan. Ya udah saya korupsi yang banyak aja gitu. Tahu sudah dihapus dosanya 1000 bulan gitu. Padahal kata dosa sendiri juga bahasa Jawa loh. Di kitab suci Abrahami juga nggak ditemukan loh kata dosa. Nah ini termasuk dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Coba saja kalau bangsa Indonesia itu kembali ke ajaran leluhur. Pulangkan semua dayoh-dayoh tadi, ajaran dayoh tadi. Saya jamin nggak ada korupsi. Korupsi itu kan tidak ada. Kenapa? Karena orang yang benar-benar memahami ajaran dayoh, ketika bangsa Indonesia benar-benar memahami ajaran leluhur kita, itu tidak akan berani korupsi. Kenapa? Karena kan berpikir, ini tanaman. Buat contoh gini, saya sebagai pejabat, taruhlah saya sebagai bupati gitu ya. Terus saya mengambil anggaran yang bukan milik saya. Nah, ini kan tanaman. Ini kan harus saya pertanggungjawabkan. Nanti akan ngunduh ya. Dan tanaman itu ya, serat teles itu kan salah satunya tanaman ya. Tanaman itu ada tanaman cethek, ada tanaman jeruk. Kalau saya mengambil yang bukan hak saya saat ini, kalau tanaman cethek ya, tanduran cethek masih mendingan. Dalam artian apa? Saya yang korupsi, saya yang dipenjara, saya yang dihukum ya, hukum negara. Tapi kalau tanaman dalam, saya yang korupsi, nanti anak cucu saya yang menikmati, yang dihukum ya. Ketika kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, nanti hak kita pun diambil oleh pihak lain. Sehingga kalau bangsa Indonesia itu kembali ke ajaran leluhur, kok saya yakin tidak akan ada korupsi. Karena kita mau korupsi mikir-mikir gitu loh. Karena hukum alam itu nyata kok. Hukum alam itu nyata. Bahkan di seluruh dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa mengelak dari hukum alam. Ini cara kita menerapkan tuntunan serat teles dalam kehidupan sehari-hari. Terus dari Mas Anton tadi apa Mas? Suri tauladan dari alam. Cara kita mengambil suri tauladan tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jadi kita harus konsisten, kita harus mau berproses ya. Tidak mungkin kita ingin instan ya. Figur yang kita tauladani dari serat teles ya semuanya. Pohon pun bisa kita tauladani, hewan bisa kita tauladani. Bagaimana? Nah selama ini, mohon maaf, orang agamis selalu menggiring mindset. Katanya binatang itu tidak punya akal katanya. Kalau manusia itu orang yang berakal katanya. Nah, sementara binatang yang katanya tidak berakal pun bisa kita jadikan contoh. Contoh mamanya seekor ayam. Bagaimana dia bertanggung jawab pada anaknya. Ketika sang anak ayam itu kejegur got ya. Karena sang induk ayam tidak bisa menolong, dia berupaya dengan menyuarakan kegaduhan supaya sang majikannya itu mau menolong. Nah, kalau kita ingin meniru figur tadi, berarti kalau kita jadi orang tua harus bertanggung jawab pada anak-anak kita. Jangan sampai kita terlantar karena anak-anak kita. Ini jadi figur tuntunan. Termasuk ayam tadi. Ayam itu kan mulai bangun tidur ceker. Ya, ceker itu kan mencari makan. Ya. Jadi kalau ada manusia yang mohon maaf malas, ya harus malu sama ayam. Nah, ini figur dari serat teles.
Itu baru bicara ayam itu. Kita bicara pisang. Pisang itu juga bisa jadi tuntunan. Pisang ini tidak mau mati kalau belum berjasa pada kehidupan. Pisang itu kalau dipotong, ya kalau sepanjang dia belum berbuah, dia akan tumbuh lagi. Tetapi kalau pisang tadi sudah berbuah, dipotong ya membusuk. Ini kan juga figur tuntunan. Jadi kalau di dalam agama itu figur itu selalu manusia. Di dalam serat teles tidak harus manusia, figur tuntunan. Padahal kalau yang namanya manusia itu tidak ada yang benar-benar suci, benar-benar perfect. Sehingga orang Jawa mengatakan apa? Mbah-mbah kita mengatakan apa? Mas Haryanto sing ganteng. Sak ganteng-ganteng Mas Haryanto ku sing gimbal tai. Sehingga ketika agama-agama ya, terutama ajaran Dayo itu yang selalu menampilkan figur tokoh manusia. Kalau mereka mau jujur, tokohnya tadi punya banyak nilai-nilai negatif loh. Tapi kan mereka kadang-kadang nggak mau jujur gitu loh. Coba mau sebut tokoh agama yang mana? Semuanya ada sisi negatifnya kok. Cuman kadang-kadang kan mereka munafik ya, mangkro. Dia tidak mau mengakui sisi-sisi negatif dari junjungan-junjungannya. Nah, kalau di dalam serat teles enggak. Serat teles adalah alam semesta. Kalau kita mengambil figur contoh manusia, ya kita harus paham. Tadi saya katakan, sak ganteng-gantengnya Mas Ropi iki gembel tai. Jadi dalam kita membaca bagaimana? Ya, sehebat-hebatnya Mas Ropi punya nilai negatif, ada cacatnya. Sehingga kalau saya berteman dengan Mas Ropi, ya tentunya saya harus siap menerima kebaikan Mas Ropi maupun nilai-nilai negatifnya. Ya. Jangan sampai yang terlihat di mata saya itu Mas Ropi itu penuh kotoran, nggak ada baiknya, itu namanya kita nggak mau berteman. Ini cara membacanya. Ya. Dan itu berlaku pada siapapun, nggak cuma Mas Ropi. Ya termasuk saya, Mas Hadi. Sak ganteng-ganteng Mas Hadi ki yang gembel tai. Inilah serat teles. Karena itulah di dalam ajaran Jawa, serat teles tadi ketika kita baca itu menjadikan kita lifestyle, gaya hidup. Apapun yang dalam tuntunan serat teles bisa kita lakukan dalam gaya hidup kita sehari-hari. Tetapi kalau kitab suci dari agama itu rata-rata way of life, pandangan hidup. Pandangan hidup belum tentu bisa kita jalani. Contoh, saya nggak perlu sebut kitab suci apa. Ada kitab suci yang menceritakan sang inspiratornya menikahi menantunya. Nah, karena ini kan kitab suci, way of life, pandangan hidup. Coba kalau kita lakukan beneran, apa kata orang kalau kita menikahi menantu kita? Nah, Mas Haryanto punya menantu belum? Sudah, menantunya perempuan ada? Ya, Coba Mas Haryanto mau menikahi menantunya, kira-kira apa kata orang? kalau orang Jawa ya nggak pantas. Mas Haryanto punya menantu. Punya. Menantunya perempuan. Ya. Sekarang kalau umpamanya Mas Haryanto mau ngikuti way of life kitab suci tadi, Mas Haryanto menikahi menantunya, apa kata orang? Kalau di orang Jawa ya juga jelas gak pantas. Entah kalau budaya lain saya nggak tahu. Nah, ini nggak perlu saya sebut kitab suci apa itu. Ada itu yang memberikan tuntunan menikahi menantunya. Ya. Jadi kalau kitab suci agama lain itu cenderung way of life, pandangan hidup. Pandangan hidup itu belum tentu bisa kita lakukan. Nah, kalau serat teles itu lebih cenderung pada lifestyle, gaya hidup. Contoh tadi saya katakan ambil contoh ayam. Kita menjalani seperti ayam bisa. Kita selalu bertanggung jawab pada anak kita, ya. Atau tadi pisang. Kita bisa
melakukan seperti pisang. Saya tidak ingin mati sebelum saya berguna kepada sesama manusia. Bisa. Ya, sesama makhluk hidup. Ya. Karena orang Jawa bilang, ha membangun renaning tiasing sesami. Selalu membangun bagaimana sukacitanya sesama hidup. Bukan sekedar sesama manusia. Nah ini Mas Ropi sudah pegang mic itu. Mau apa yang disampaikan? Silakan. Menyikapi fenomena yang terjadi di dalam masyarakat untuk mengatasi orang-orang atau golongan yang nanding rasa. Itu bagaimana? Nating rasa. Nanding. Nanding. Karena kalau nating rasa tanpa rasa. Nanding rasa yang suka membanding-bandingkan. Kados biasa ten lintun niku kan wonten ngunggulaken sosok figur. Terus dibandingkan ten Jawa, figur yang menjalankan ajaran Jawa mana buktinya kados ngoten niku untuk mengatasi nanding rasa ngoten. Oh ngeten, nggih. Terima kasih Mas Ropi. Kalau ada yang tanya, kalau orang Jawa yang menjalankan ya ajaran Jawa banyak, tidak perlu tokoh besar, sebanyak. Ya. Kalau di dalam ajaran lain kan memang cenderung mematronkan satu sosok. Kalau di ajaran lain. Dan sosok tadi kalau kita mau jujur itu banyak sisi negatifnya. Tapi mereka poles gitu loh. Kalau ajaran Jawa enggak. Ajaran Jawa siapa yang menjalankan banyak? Di sekitar kita banyak kok. Kalau di masyarakat itu banyak, misalnya kadang-kadang di tengah-tengah kita. Kalau umpamanya yang istilahnya tokoh besar ya, di dalam ajaran Jawa memang tidak terbiasa mematronkan salah satu sosok. Kalau kita patronkan itu rasanya malah tidak bagus, Mas. Kenapa? Karena tadi manusia itu sak ganteng-gantengnya wong lanang gembol tai. Kalau dipatronkan malah nggak bagus. Sehingga lebih baik bagaimana? Contoh gini, nah ini ada 4 orang di depan saya, 5 orang sama Mas Puji. Ini kabeh ganteng, kabeh lanang. Ini kabeh yang gembol tai. Dalam artian apa? Mas Hadi punya nilai lebih, tapi juga punya nilai negatif. Mas Haryanto juga sama, Mas Ropi juga sama. Ya. Sehingga saya tidak perlu mematronkan salah satu, tapi saya ambil hikmahnya. Oh Mas Hadi ini ya, kelebihannya apa? Kita ambil sebagai suri toladan. Mas Haryanto punya nilai lebih apa? Kan lebih nyaman malah daripada saya daripada bangsa ini seperti arahan ajaran Dayo, cuman mematronkan salah satu. Sementara manusia yang dipatronkan tadi juga punya nilai negatif. Banyak nilai negatif dari yang mereka patronkan. Cuman kan seringkali mereka tidak mau jujur. Bahkan ketika ada yang mengungkap pun kadang-kadang malah dibunuh. Menolak. Mereka ada penolakan. Ya. Saya kembali teringat kasus seorang profesor di Prancis itu. Mas Ropi baca enggak itu? Jadi ada seorang profesor di Prancis itu yang melakukan riset berdasarkan cerita kitab suci second dari agama tersebut. Itu digambarkan sang inspirator ikut perang 29 kali. Sang inspirator pernah tersayat pedang wajahnya. Ya. Sang inspirator suka main seks. Sehingga istrinya banyak, termasuk budak dari istrinya pun digauli. Akhirnya kan dibuat sketsa. Ya. Ini bagi umatnya ini kan ditolak. Akhirnya sang profesor tadi kan dibunuh. Ini kan seperti gini. Jadi ada polisi ya memanggil tukang sketsa ya. Terus memanggil saksi. Saksi bercerita
pencurinya orangnya begini, di wajahnya tersayat pedang begini. Nah, terus sang sketsa kan menggambar sketsa, kan kelihatan jelek banget toh. Namanya orang tersayat pedang kan ini kan luka. Nah, anehnya si pembuat sketsa tadi yang dibunuh gitu loh. Berarti kan nampak sekali kekotoran jiwanya gitu loh. Ya. Dan itu merupakan dampak negatif ketika kita mematronkan salah satu sosok. Seolah sosok tadi tanpa cacat, padahal ketika sepanjang dia manusia, ya, sepanjang dia makan dan minum, ya tentunya dia punya nilai negatif. Karena tadi orang Jawa bilang kan gini, sak ganteng-gantengnya Mas Hadi ki gimbal tai. Nah kalau Serat Telas kan itu tadi semuanya dibaca. Mas Hadi punya kelebihan ini, tapi juga punya kelemahan ini. Mas Ropi kelebihannya ini, tapi punya kelemahan ini. Semuanya dibaca. Tapi kalau dipatronkan tidak bisa. Nah, ada lagi yang ditanyakan. Jadi Mas Hadi tadi apa yang ditanyakan tadi? Membaca Serat Telas Alam Semesta. Nah, tentangnya. Kita ya alam musimnya hujan. Oh, nggih. Kalau Mas Haryanto tadi soal bagaimana kita membaca dari sejarahnya Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini sosok yang inspirator. Memang Singosari ini adalah inspirator dari kejayaan Majapahit. Bahkan dari penelitian TNI Angkatan Laut kita, ya. Bapak Maritim Indonesia ini adalah Ken Angkruk. Kertanegara adalah termasuk cucu dari Ken Angkruk. Orangnya inspirator, orangnya sangat berwawasan luas. Tetapi sang Kertanegara juga punya sisi lemah. Karena ambisinya terlalu ambisius, sampai waktu itu semua pasukannya dibawa ke ekspedisi Pamalayu sampai di keraton itu kosong. Akhirnya ada pengkhianatan dari besannya. Besannya dari kerajaan Gelang-Gelang, Sang Jayakatwang. Padahal Jayakatwang ini raja kecil lah. Kerajaan Gelang-Gelang itu sekarang sudah dikatakan musnah ya. Itu sekarang hanya menjadi sebuah desa kecil di daerah Madiun. Jadi kerajaan Gelang-Gelang itu bukan Kediri. Gelang-Gelang itu malah anak buahnya Kediri. Jadi sebenarnya Kertanegara ini juga sudah berupaya meminimalisir konflik. Dengan cara apa? Putra Jayakatwang, sang Arda Raja diambil menantu. Ini kan cara teles juga. Jadi kita harus meminimalisir konflik. Kabeh dirangkul. Tetapi kita juga harus perlu kewaspadaan. Jangan sampai kita hilang kewaspadaan. Karena kalau semuanya dirangkul itu juga punya dampak negatif. Kalau kita baca itu dari presiden-presiden kita tuh ada presiden yang bersikap seperti itu. Semuanya dirangkul, bahkan ibaratnya tikus pun dikasih makan. Ya, akhirnya terjadi carut marut. Karena semuanya dikasih makan tanpa sebuah ketegasan gitu loh. Akhirnya menjadikan bangsa ini semakin parah. Karena tidak ada ketegasan, sehingga akhirnya Singosari juga ambruk. Karena ketidakmampuan memanage soal kewaspadaan tadi. Semuanya dirangkul tapi salah ngerangkulnya.
Saya jadi ingat di grup Rakat Prasoso 1 itu ada anggota kita yang mengatakan kehancuran kita, katanya menurut dia itu bukan karena agama Dayoh, tetapi karena adanya konflik internal dalam kerajaan-kerajaan. Nah, ini kalau kita mau jujur dan kita telah benar, ya, kita mau bicara fakta, ya. Sebelum datangnya ajaran Dayoh, bangsa kita ini bangsa besar. Kita mampu membuat peradaban. Kita mampu menguasai sepertiga dunia. Tapi setelah datangnya ajaran Dayoh, kita terpuruk. Boro-boro menjadi penguasa dunia, malah kita menjadi budak bangsa lain. Setelah kedatangan ajaran Dayoh, kita tidak punya peradaban sama sekali. Tidak ada peninggalan peradaban kecuali cuman kuburan. Tapi sebelum ajaran Dayoh, peradaban kita tinggi. Ini fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Kalau pada masa dulu sebelum datangnya ajaran Dayoh, bangsa kita ada konflik, ya, itu konflik yang wajar saja, konflik pergulatan politik, itu hal wajar. Tetapi mereka memiliki jiwa jiwa kebangsaan yang kuat. Kalau soal konflik politik kan hal-hal wajar saja. Tidak ada suatu bangsa yang tanpa konflik gitu loh. Konflik-konflik internal itu biasa. Bahkan taruhlah seperti Inggris ya, sebagai kerajaan besar yang bertahan sampai detik ini. Apakah nggak ada konflik internal? Ada. Bahkan orang-orang Amerika Serikat adalah yang dulu merupakan tapol, tahanan politik dari kerajaan Inggris. Jadi konflik-konflik internal itu ada pada setiap bangsa. Tapi faktanya adalah sebelum ajaran Dayoh datang, kita mampu memiliki peradaban yang maju. Kita mampu menjadi penguasa dunia. Ya. Tapi setelah ajaran Dayoh datang, kita terpuruk. Kita menjadi budak bangsa lain. Tidak ada peradaban. Yang ditinggalkan cuma sekedar kuburan saja. Ini fakta gitu. Sehingga kalau cara membaca, bagaimana kita membaca tentang perjalanannya Kertanegara. Dalam satu sisi kita salut, beliaunya inspirator masa depan. Beliaunya adalah peletak pondasi kejayaan Nusantara. Raden Wijaya itu kan tinggal melanjutkan saja dari pondasi-pondasi yang ditanamkan oleh Kertanegara. Bahkan keberhasilan ekspedisi Pamalayu itu yang menikmati itu Raden Wijaya. Karena ketika ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahesa Arema atau Mahesa Kebo Anabrang yang mampu menguasai Sumatera, Semenanjung Melayu, Filipina, Thailand, Kamboja, Kalimantan, Borneo, yang salah satunya tokohnya adalah Arya Landa, yang ada kita kemarin ritual di situs atau petilasan Arya Landa di Bahorok, Sumatera Utara, dekat dengan Aceh. Karena keberhasilan dari ekspedisi Pamalayu tadi, sementara Mahesa Arema tidak paham kalau adanya pergulatan, bagaimana Singasari diserang oleh Gel-Gel. Ya. Arya Landa diperintahkan Mahesa Arema pergi ke Borneo setelah dari Sumatera. Raden Wijaya naik tahta. Mahesa Arema atau Mahesa Kebo Anabrang ini membawa kejayaan keberhasilan ekspedisi Pamalayu kepada Raden Wijaya. Jadi peletak dasar pondasi kejayaan Nusantara, kejayaan Majapahit itu adalah Kertanegara. Sehingga itu cara kita membaca bagaimana perjalanan Raja Kertanegara. Kita harus berwawasan luas, ya. Kita harus yang kalau istilah kerennya itu kan
pandangan kita harus benar-benar luas, menyeluruh ya. Jangan picik misalnya. Bahkan dalam perjalanan ke Buah Nabrang tadi itu tercatat leluhur kita itu mampu mengalahkan Mongol. Leluhur kita itu menyelamatkan bangsa Vietnam dari serangan Mongol itu 2 kali. Sehingga bangsa Vietnam ini berutang budi pada Singosari dan Majapahit. Nah, terus kalau yang dari Mas Hadi, bagaimana kita membaca Serat-Teles dengan perubahan alam? Nah, ini kalau di dalam budaya Jawa kan memang ada ajaran saya itu namanya mbediding ya. Setiap tahun itu ada mbediding, sehingga dikenal ada mbediding kembang randu, mbediding semongko, ada mbediding apa istilahnya kalau yang terkenal yang mbediding kembang randu sama mbediding kembang semongko. Nah, kalau akhir-akhir ini mbedidingnya kalau saya lihat itu berbeda. Dan tahun ini banyak beredarnya sawan atau virus. Bahkan ada ahli kesehatan yang mengatakan ini munculnya COVID, COVID yang merupakan ini generasi terbaru. Sehingga kalau kita mau mencermati ya, mau kita riset, akhir-akhir ini dinginnya tuh berbeda dengan yang lain, tahun kemarin. Kita udah pakai selimut tebal gitu ya. Kulit kita terasa hangat karena dari selimut tebal tadi, tapi tulang kita terasa dingin saat ini. Sehingga salah satu tolak baliknya kemarin sudah kita bahas bagaimana kita menyikapi tahun kambing. Nah, ini saya juga jadi teringat lagi nih, ada pemirsa yang komentar, orang Jawa kok tahun kambing, ya seharusnya tumpak mendo. Tumpak mendo apa kambing itu apa nih? Dan nek diomong itu mak mendo nanti kan banyak orang yang nggak paham mendo ki opo. Nih. Nah, ini juga termasuk mencermati caranya kita membaca Serat-Teles. Karena kemampuan kita membaca Serat-Teles itulah akhirnya kita bisa menyikapi dalam menghadapi alam. Itulah sebabnya sebagai contoh gini, konstruksi bangunan di Jawa ini kalau dulu itu pasti pakai pasak. Entah kayu jati, entah itu kayu nangka, entah itu kayu sono, itu pasaknya pasti pakai bambu. Karena leluhur kita itu paham betul kalau di bawah bumi kita ini ada lempeng bumi. Di dalam Serat Jawa dituliskan apa? Petete taksoko hento bogo yen ubah anggetri jagat. Petet itu ekor ular. Petete taksoko hento bogo, taksoko itu ular besar, hento bogo juga ular besar. Berarti ada 2 petit, ada 2 ekor, 2 lempeng bumi. Yen ubah anggetri jagat. Ini cara membaca Serat-Teles juga. Itulah sebabnya konstruksi Jawa pakai pasak. Kalau bumi ini bergetar gara-gara 2 lempeng bumi ini bergerak, ya kita aman. Tapi gara-gara kita saat ini mengadopsi konstruksi Eropa, ketika ada gempa bumi, kayak gempa Jogja kemarin, berapa orang mati? 6.000 orang mati. Berapa kerugian harta benda? Banyak, ratusan miliar. Waktu kejadian di Aceh, berapa yang mati? Ada kalau nggak salah 183.000. Termasuk tidak ada kemarin ada penemuan tentang kuburan massal. Ternyata itu bukan kuburan massal ya, karena kena tsunami tadi terus tertimbun tanah gitu loh. Akhirnya banyak mayat bergelimpangan kan, tertimbun tanah menjadi seperti kuburan massal. Ya.
Ini cara kita membaca secara teles dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lebih nyaman karena menjadi lifestyle gaya hidup. Tapi kalau kita bicara kitab suci yang way of life, belum tentu bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tadi saya tanya ke Mas Haryanto, punya mantu? Punya. Bagaimana kalau Mas Haryanto sekarang menikahi mantunya? Ya tentunya tidak elok dilihat orang, nggak pantas. Tapi kalau di dalam kitab suci kan ada itu tuntunannya menikahi menantu itu. Ya, nggak perlu saya sebut kitab suci apa. Ini ada lagi yang ditanyakan? Nah, coba, Mas Haryanto. Ya. Sugeng Rahayu. Rahayu. Ya. Bagaimana kalau misalnya Pasak sekarang kan lagi digali besar-besaran itu, apakah ngefek dengan galian yang Pasaknya digali itu pada kehidupan bumi? Sekian, terima kasih. Rahayu. Rahayu, terima kasih Mas Hari. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Sudah, nggak ada lagi. Ini terakhir. Nah, untuk pembangunan konstruksi saat ini, dalam satu sisi kan kita meniru konstruksi Eropa, ya, sudah tidak lagi pakai pasak sekarang ini, ya. Tetapi penemu pondasi cakar ayam ini orang Indonesia loh. Cakar ayam itu kan sebenarnya ya meniru kakinya ayam, juga meniru, mohon maaf, pohon yang akarnya kuat. Tetap itu kan membaca secara teles juga gitu loh. Maksud saya itu kalau di kitab lain kan ada pasak-pasak itu gunung gitu. Jadi kalau pasak dalam artian gunung ya. Jadi kan saya bicara tadi kan konstruksi, soalnya tadi saya bicara konstruksi otomatis kan bangunan. Kalau Mas Haryanto mengatakan pasak dalam artian bumi, dalam artian gunung itu memang pasak, terutama gunung yang berapi. Karena gunung berapi itu kan ada magma, ya. Nah, magma ini kan dari atas ya sampai bawah itu. Sehingga kalau magma tadi ini kadang sekali waktu kan menyembur. Ya ini kan memang pasak. Nah ketika banyak banyak gunung berapi yang saat ini juga istilahnya diganggu oleh manusia karena kesalahan, tubuh gunung tadi dikeruk, biasanya sang gunung tadi akan memperbaiki diri. Alam akan memperbaiki diri dengan cara apa? Memuntahkan lahar. Ini juga secara teles. Sehingga ketika gunung atau alam kita rusak, mereka akan memperbaiki diri. Alam memperbaiki diri, anehnya oleh manusia dikatakan itu katanya bencana alam. Padahal yang salah juga manusia sendiri. Padahal alam tadi memperbaiki diri. Dan seanehnya ada kitab suci yang menceritakan ketika nanti ada zaman akhir, katanya gunung-gunung meletus gitu ya. Ini kalau menurut saya malah menandakan Tuhannya tadi nggak kuasa. Lalu kalau memang Tuhannya tadi ingin membunuh kehidupan di bumi, kenapa juga dia harus membuat gunung-gunung tadi meletus? Karena gunung tadi meletus kan merupakan konsep alam memperbaiki diri. Nah, kalau Tuhan yang benar-benar Tuhan semesta, yang memiliki kuasa tiada tanding, ya tentunya kan sederhana saja. Sebagai contoh ini planet bumi. Kalau mamanya Tuhan tadi ingin membunuh kehidupan di planet bumi, sederhana, ini matahari, dekatkan saja. Kan katanya Tuhan Maha Kuasa. Ketika matahari didekatkan dengan bumi, apa yang terjadi? Bumi terbakar, mati semua kehidupannya. Manusia, hewan, tumbuhan semuanya mati. Atau matahari jaraknya dijauhkan. Apa yang terjadi? Kehidupan di bumi akan membeku. Ini namanya Tuhan yang benar-benar Tuhan semesta. Kok katanya untuk akhir zaman
Tuhan meletuskan gunung lah. Gunung meletus itu memperbaiki diri kok. Alam memperbaiki diri kok. Kenapa alam perlu memperbaiki diri? Karena alam tadi dirusak. Oleh siapa? Oleh keserakan manusia. Sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi akhirnya terasa lucu kalau kita membaca kitab suci itu. Terasa lucu gitu. Termasuk ya banyak hal lah. Karena itulah memang benar tidak ada kitab suci, adanya adalah kitab yang dianggap suci atau kitab yang disucikan. Sementara ajaran Jawa memiliki kitab suci sendiri, memiliki tuntunan sendiri, yaitu Srateles alam semesta. Bahkan alam semesta tadi, Srateles tadi ini bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kalau tuntunan kitab suci seringkali tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kitab suci dari agama A, ya, ini karena dia ini berdasarkan culture atau budaya dari suatu daerah, diterapkan di daerah lain juga tidak bisa, karena berbeda culture, beda budaya, beda alamnya, akhirnya nggak bisa diterapkan, karena memang itu bukan kitab suci semesta, hanya kitab yang dianggap suci atau kitab yang disucikan. Jadi ada lagi disampaikan. Tanya Romo. Nggih. Mengenai Srateles yang ayam tadi ya. Nggih. Ayam kan apa? Kalau anaknya itu ya, Nggih. maka gitu. Ini gini. Itu mempunyai akal atau hati nurani. Nggih. Nah, karena gini, hati nurani dan akal itu kadang-kadang juga bertolak belakang. Nggih. Nah, biasanya orang yang punya akal tapi nggak punya hati nurani, Yeah. kan gitu biasanya gitu. Nggih. Ada juga yang memang sejalan. Nggih. Nah itu gimana menurut pandangan Om? Nggih, terima kasih Mas Hadi. Saya mau nambahin Nggih, monggo. Nggih. tentang ayam pengalaman Nggih. di keluarga. Nggih. Itu kadang-kadang itu ada ayam itu yang pintar. Nggih. Waktunya mulutan gitu, nggak pulang. Hari raya juga nggak pulang. Takut disembelih. Nggak tahu. Yeah. Itu ada sering terjadi kayak gitu kalau sing alam-alam ayam-ayam yang agak diliarkan. Nggih, gitu. nggih. Itu gitu. Yes, terima kasih. Terima kasih Mas Haryanto. Ya, ini tambahnya sebelum ditutup. Ayam itu punya akal dan punya hati nurani. Hati nurani ayam, dia bertanggung jawab pada anaknya. Sehingga anaknya kemana saja itu diajak. Ya. Termasuk ini kebetulan di sini ada ayam yang baru menetas. Saya tuh lewat. Ya, saya mau diteladung gitu loh. Karena dia ingin melindungi anaknya. Tapi ayam juga punya akal, tadi saya gambarkan. Ketika secara tidak karena memang ayam tadi anaknya masuk ke selokan. Dia punya hati nurani ingin menolong. Terus dia punya akal dengan cara apa? Dia membuat berisik. Petok terus berisik. Untuk memanggil majikannya supaya menolong anaknya. Dia berisik itu kan akal dia. Supaya ini kan hati nuraninya juga jalan, hati nuraninya dia kasihan sama anaknya. Tapi nggak bisa menolong, dia membuat keributan. Ini akalnya. Nah ini ayam terutama ayam babon. Tapi ada contoh negatif juga dari ayam. Apa itu? Ayam jago. Negatif. Ayam jago itu mulai melakukan penetrasi, ya. Ini nggak bertanggung jawab ini. Setelah penetrasi ditinggal itu, babonnya nelor sendiri, ngengkrami sendiri. Ngomong dewi, sehingga kalau ada laki-laki yang sukanya penetrasi terus ditinggal, ya seperti binatang, seperti ayam. Nah, jenengan ini berlima ini jangan seperti ayam. Pemirsa juga jangan seperti ayam jago. Setelah melakukan penetrasi dengan seorang perempuan terus ditinggal, nah, akhirnya menjadi karakter ayam jago. Nah, itulah Srateles. Ada sisi negatif, ada sisi positif.
Serateles tidak pernah mengamanatkan untuk memuja-muja atau mematronkan satu sosok. Karena di situ akan muncul lemahnya nalar. Karena sosok sehebat apapun punya sisi negatif, punya sisi positif. Jadi inspirator yang saya gambarkan tadi nggak perlu saya sebutkan vulgar ya. Itu dipuja-puja luar biasa loh. Tapi pernahkah mereka berpikir ternyata sang inspirator tadi dia mengawini menantunya? Coba diterapkan. Nggak berani. Mas Haryanto saja nggak berani menerapkan tuntunan kitab suci tadi, mengawini menantunya. Ada lagi? Cukup? Yang tadi itu loh, Ya. ayam kok bisa tahu hari-hari besar gitu, gimana? Apakah punya akal atau gimana? Itu kan Insting. jadi binatang apapun itu punya akal, punya hati nurani. Sehingga ketika bahasa hari itu terus dia nggak pulang gitu. Termasuk kemarin waktu ada tradisi mengalirnya darah kemarin, banyak sapi, banyak kambing yang meneteskan air mata ketika melihat temannya disembelih. Berarti ini kan dia punya hati nurani, dia menangis meneteskan air mata. Sehingga kalau seandainya itu bukan tradisi yang dibalut agama, saya ingin mengkritisi juga. Dalam artian apa? Ini adalah kerugian besar bangsa kita. Kenapa? Karena pada waktu penyembelihan binatang tadi dilihat anak-anak kecil. Bangsa kita akan rugi besar nantinya. Kenapa? Anak-anak kita sudah diajari tentang kekerasan, tentang darah mengalir. Ini benar-benar kerugian besar bangsa ini dari sisi psikologi. Saya tidak melarang agama tertentu memiliki tradisi menyembelih hewan, saya nggak melarang. Tapi kenapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan menyembelihnya tadi satu dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional, sehingga tidak ada penyiksaan binatang. Di luar negeri ini sudah ada aturan seperti itu loh. Sehingga ini banyak disoroti oleh pihak luar negeri loh, cara kita menyembelih hewan ini. Karena ada penyiksaan binatang. Kedua, menyembelih binatangnya tadi di ruang tertutup, sehingga tidak ditonton anak-anak kecil. Ini kerugian psikologi bangsa ini. Generasi bangsa kita, terutama yang suka nonton penyembelihan hewan tadi dengan darah mengalir, ini akan menjadikan psikologi yang keras, psikologi yang brutal. Dia akan tega melihat darah mengalir dari saudara-saudaranya sendiri. Dia tidak memiliki rasa belas kasih. Karena melihat darah mengalir menjadi biasa gitu loh. Ini juga cara membaca Serateles juga ini. Saya berharap suatu saat pimpinan kita itu berpikir itu kerugian besar untuk bangsa kita. Kalau dianggapnya itu adalah ritus syariat ya, ritus aturan agama, silakan. Saya tidak mengkritisi soal aturan agamanya, tapi saya mencoba mengkritisi caranya tadi. Seharusnya itu tadi yang menyembelih orang-orang yang profesional. Kedua, menyembelihnya di tempat tertutup. Tidak ditonton anak-anak kecil, belum layak itu dikonsumsi anak kecil. Kasihan anak-anak kita menjadi beringas gitu. Dan tidak memiliki rasa belas kasih, terbiasa melihat darah mengalir gitu. Ada lagi? Ampun? Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita, bagaimana kita menerapkan tuntunan Serateles dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang Jawa, apapun suku kita. Orang yang punya nilai, orang yang selalu hidup dalam berbagai situasi dan kondisi, orang yang selalu penuh belas kasih, welas asih.
Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.